Assalamualaikum. Halo anak-anak, hari ini kita masih akan membahas bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi dikotomis dan klasifikasi Carolus Linnaeus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom atau klasifikasi 5 kerajaan. Sistem klasifikasi 5 kingdom dikenalkan oleh Robert Harding Whittaker. Klasifikasi 5 kingdom ini meliputi 1. Kingdom Animalia atau kerajaan hewan, 2. Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan, 3. Kingdom Fungi atau kerajaan jamur, 4. Kingdom Monera, dan 5. Kingdom Protista. Kingdom Animalia atau kerajaan hewan terbagi menjadi kelompok vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan bertulang belakang, sedangkan avertebrata adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang. Kelompok hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang terbagi menjadi 5, yaitu Pisces atau kelompok ikan, amfibia atau kelompok amfibi, reptilia atau kelompok reptil, mamalia yaitu kelompok hewan yang menyusui anaknya, dan kelompok aves yaitu kelompok burung. Avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu Porifera atau hewan berpori, Coelenterata atau hewan berongga, Vermes atau cacing, Arthropoda atau hewan berbuku-buku, Mollusca atau hewan lunak, dan Echinodermata atau hewan berkulit duri. Mari kita membahas kelompok avertebrata satu persatu. Yang pertama adalah Porifera. Kamu tentu pernah menonton tayangan SpongeBob SquarePants, bukan? Tahukah kamu bahwa spons termasuk porifera? Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan, dan warna tubuhnya bermacam-macam, seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan porifera yaitu Spongilla, Euspongia, Potherion, dan Skifa. Selanjutnya, jika kamu mengenal SpongeBob, tentunya kamu juga mengenal Squidward dan Gary. Squidward si gurita dan Gary si siput termasuk hewan avertebrata dalam kelompok Mollusca. Mollusca adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh, seperti si Gary. Habitatnya di darat dan di air. Contoh hewan Mollusca adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Kamu tentu juga mengenal Tuan Crab, bosnya SpongeBob, bukan? Tahukah kamu, Tuan Crab si kepiting termasuk dalam kelompok hewan Arthropoda. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuh arthropoda terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, dan memiliki mata faset, yaitu mata majemuk yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Arthropoda ada 4 kelas. Yang pertama, insekta atau serangga. Contohnya belalang, lebah, dan kumbang. Yang kedua, krustasea atau udang-udangan. Contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Yang ketiga, arachnoidea atau laba-laba. Contohnya laba-laba, kalajengking, kutu. Dan yang keempat, myriapoda atau lipan. Contohnya kelabang dan kaki seribu. Tahukah kamu hewan apakah Patrick? Ya, Patrick adalah bintang laut. Bintang laut termasuk dalam kelompok Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa.
Ada 5 kelas dalam Echinodermata. Yang pertama, Asteroidea, contohnya bintang laut. Yang kedua, Echinoidea, contohnya landak laut atau bulu babi. Yang ketiga, Ophiuroidea, contohnya bintang ular. Yang keempat, Crinoidea, contohnya lilia laut. Dan yang kelima, Holoturoidea, contohnya teripang. Apakah kamu ingat saat Bikini Bottom diserang oleh cacing raksasa? Cacing termasuk dalam kelompok Vermes. Vermes atau cacing adalah hewan bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya, ada 3 kelompok cacing. Yang pertama, cacing pipih atau Platyhelminthes. Contohnya cacing hati dan cacing pita. Kemudian yang kedua adalah Nemathelminthes atau cacing gilik. Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Dan yang ketiga adalah Annelida atau cacing gelang. Tubuhnya berruas-ruas seperti cincin. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. SpongeBob dan Patrick sangat suka berburu ubur-ubur. Tahukah kamu bahwa ubur-ubur termasuk dalam kelompok Coelenterata? Coelenterata adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada juga yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon adalah contoh hewan Coelenterata. Kingdom yang kedua atau kerajaan yang kedua adalah Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuhnya, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 jenis kelompok besar. Yang pertama adalah Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh, meliputi paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Yang kedua adalah Talophyta atau tumbuhan yang tidak berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh contohnya lumut. Ada 3 jenis lumut, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut memiliki spora. Lumut berkembang biak baik dengan cara vegetatif maupun generatif. Lumut memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Habitat lumut adalah tempat yang lembab. Lumut termasuk tumbuhan yang tidak berpembuluh, yaitu akar, batang, dan daunnya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Perhatikan gambar struktur bagian lumut daun berikut ini. Selanjutnya, mari kita belajar tentang Tracheophyta atau tumbuhan yang berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh yang pertama adalah tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Ciri-cirinya adalah memiliki spora, termasuk tumbuhan berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji, memiliki daun muda yang menggulung, dan daunnya menghasilkan spora. Tumbuhan berpembuluh selanjutnya adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibedakan menjadi 2, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka atau Angiospermae. Yang pertama, bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada 2 macam strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Batangnya besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah cemara, damar, pinus, pakis haji, dan melinjo.
Kebalikan dari tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan berbiji tertutup atau Gymnospermae. Gymnospermae bijinya terlindungi oleh daun buah, dan daun buahnya dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut sebagai bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, alpukat, anggur, dan nangka. Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi monokotil atau tumbuhan berbiji keping satu dan dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan biji berkeping satu atau ciri-ciri monokotil. Bijinya memiliki satu keping lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, tulang daunnya sejajar atau melengkung, kelopak bunganya kelipatan 3, jadi misalnya 3, 6, 9, dan seterusnya. Contoh dari tumbuhan monokotil adalah tanaman padi. Kebalikan dari tumbuhan monokotil adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping 2. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Bijinya memiliki 2 keping lembaga, berakar tunggang, batangnya berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, kelopak bunganya kelipatan 4 atau 5. Contoh dari tumbuhan dikotil adalah tanaman kacang. Kingdom atau kerajaan makhluk hidup yang ketiga adalah kingdom fungi atau kerajaan jamur. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu mengamati jamur pada makanan yang sudah basi, misalnya jamur pada roti atau jamur pada nasi? Perhatikan ciri-ciri jamur berikut ini. Jamur memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil. Jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Jamur tidak mempunyai akar, batang, maupun daun. Jamur hidup di tempat yang lembab. Jamur bersifat saprofit dan parasit. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Contoh dari jamur adalah jamur roti, ragi tape, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Kingdom atau kerajaan makhluk hidup yang keempat adalah kingdom Monera. Ciri-ciri dari kingdom Monera yang pertama adalah bersifat mikroskopik. Maksudnya, berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Yang kedua adalah uniseluler atau bersel satu. Yang ketiga, bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Dan yang keempat adalah berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh anggota dari kingdom Monera adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Bakteri terdapat di lingkungan kita. Ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ada pula yang berbahaya. Bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan contohnya adalah Escherichia coli. Perannya dalam membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Contoh bakteri yang berbahaya adalah Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis paru-paru. Kingdom atau kerajaan makhluk hidup yang kelima adalah kingdom Protista. Anggotanya ada yang bersifat mikroskopis dan ada pula yang makroskopis. Makroskopis maksudnya dapat dilihat langsung dengan mata manusia. Anggota kingdom Protista bersifat uniseluler atau hanya memiliki satu sel. Kingdom Protista bersifat eukariotik, berbeda dengan kingdom Monera yang bersifat prokariotik. Kingdom Protista dapat berkembang biak. Contoh anggota dari kingdom Protista adalah amuba dan euglena. Contoh protista yang bersifat makroskopis adalah alga merah, alga hijau, dan alga coklat. Protista juga ada yang menyerupai hewan loh. Kelompok protista ini disebut sebagai protozoa. Kelompok protozoa diantaranya Paramecium, Entamoeba histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae
yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, kita memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Perhatikan gambar berikut ini. Mikroskop yang paling sering digunakan adalah mikroskop cahaya. Selain itu, ada juga mikroskop elektron yang digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang lebih kecil lagi. Perhatikan gambar yang menunjukkan bagian-bagian pada mikroskop cahaya berikut ini. Bagian-bagian pada mikroskop cahaya dibedakan menjadi bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik terdiri atas lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Bagian mekanik terdiri atas tabung mikroskop atau tubus, meja preparat, klip, lengan mikroskop, pemutar halus, pemutar kasar, kondensor, skrup, dan kaki mikroskop. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Bayangan objek dapat diperbesar 5 kali, 10 kali, dan bahkan 15 kali. Lensa objektif adalah lensa yang berada di dekat dengan objek atau benda. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Fungsi diafragma adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Sedangkan fungsi cermin adalah untuk mengarahkan cahaya pada objek. Fungsi bagian tabung mikroskop atau tubus adalah untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Fungsi dari meja preparat adalah sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang akan diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Fungsi bagian klip atau penjepit objek adalah untuk menjepit objek atau preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Sedangkan fungsi dari lengan mikroskop adalah sebagai pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Selanjutnya, fungsi bagian pemutar halus adalah untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Dan fungsi pemutar kasar adalah untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Fungsi bagian kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Fungsi dari sendi inklinasi atau skrup adalah untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Dan yang terakhir, fungsi dari kaki mikroskop adalah untuk menyangga atau menopang mikroskop. Sekian pembahasan kita tentang materi klasifikasi 5 kingdom. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.